Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Kita berjumpa kembali pada edisi renungan harian kita, dan pada saat ini yaitu pada awal bulan Maret ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Kamis 2 Maret 2023, dari Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Martua ma na pinaburu-buru ni halak ala ni hati goran ai dinasida do harajaon banua gidjangi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagia selalu identik dengan suasana damai. Bahagia dalam suasana damai adalah biasa. Namun dalam nats kita hari ini, kita diajak untuk berbahagia walau dalam suasana hati kita atau keadaan kita yang menderita. Kita harus bisa berbahagia walau keadaan dicela, dianiaya, dan difitnah. Di dunia ini, orang yang menderita sama sekali tidak akan dianggap bahagia. Kita menganggap orang yang menderita itu harus dikasihani. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, secara iman, penderitaan bisa menjadi berkat bagi kita. Mengapa? Ada beberapa alasan mengapa penderitaan itu bernilai. Yang pertama, karena kita bukan dari dunia ini. Inilah yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Dunia tidak akan menganiaya kita karena kita milik dunia. Dunia tidak akan menganiaya kita, tetapi karena kita bukan dari dunia, melainkan dari Tuhan, sebab itulah dunia membenci kita. Yang kedua, karena penderitaan memurnikan iman kita. Saudaraku, kemurnian iman kita diuji oleh penderitaan. Penderitaan juga akan memurnikan gereja dan menyingkirkan yang palsu. Tanpa mengalami penderitaan iman, seseorang belumlah teruji dan akan masih banyak kepalsuan yang menutupi dirinya. Dan yang ketiga, karena penderitaan membuat kita berhenti berbuat dosa. Karena Kristus telah menderita secara badani, kita pun juga harus mempersenjatai diri dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita akan penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kita pergunakan untuk keinginan manusia. Saudaraku, seseorang yang dengan sengaja telah memilih untuk menerima penderitaan dengan senang hati demi Kristus, sesungguhnya telah selesai dengan dosa. Ini tidak berarti bahwa ia tidak pernah berbuat dosa, tetapi ia telah memutuskan hubungannya dengan dosa. Terdapat satu perbedaan yang besar di sini. Jadi, kita mendapati orang semacam inilah yang memahami nilai penderitaan karena mereka melihat bahwa ia tidak hanya menguji keaslian komitmen mereka, tetapi juga memungkinkan mereka oleh anugerah Allah memecahkan kuasa dosa dalam kehidupan mereka.
Mereka mengizinkan penderitaan untuk memecahkan dosa dalam kehidupan mereka. Penderitaan menjadi satu alat yang menyebabkan pertumbuhan rohani. Dan yang keempat, saudaraku, karena penderitaan menyebabkan kita tunduk kepada Allah. Saudaraku, penderitaan memberikan kesempatan kepada kita untuk tunduk dengan rela hati kepada kehendak Allah. Penderitaan mempunyai nilai rohani yang besar, karena persis melalui penderitaan semacam inilah yang kita baca di Ibrani 5 ayat 8, bahwa anak sendiri belajar menjadi taat, belajar menjadi tunduk kepada kehendak Allah. Sekalipun Yesus adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jika anak Allah harus belajar taat dari apa yang dideritanya, lebih-lebih lagi kita harus belajar taat dari apa yang kita deritai. Bagaimana kita belajar menjadi taat? Melalui penderitaan. Penderitaan adalah sekolah di mana kita belajar menjadi taat. Di mana lagi kita harus belajar menjadi taat jika kita tidak perlu menderita? Penderitaanlah yang mengajar kita betapa pentingnya untuk taat. Di tengah-tengah penderitaanlah kita belajar menjadi taat. Karena itu, janganlah takut mengalami penderitaan, sebab kita akan memperoleh berkat berkelimpahan daripadanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami kenal di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Kami mensyukuri ya Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan anak-Mu Yesus Kristus untuk menjadi penebus dalam kehidupan kami. Sehingga kami yang telah berbuat dosa telah Engkau benarkan berdasarkan kasih karunia Tuhan, dan juga berdasarkan keimanan kami kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sadar sebagai orang Kristen, sebagai pengikut-Mu, tidaklah berjalan dengan mulus, dan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Terkadang kami mengalami penderitaan, tapi yang Kau kehendaki ya Tuhan, penderitaan karena kami beriman di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Oleh sebab itu, Engkau mampukanlah kami agar menjalani hari-hari kami di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, di dalam mencari yaitu kebutuhan kami sehari-hari. Tuhan lindungi kami, Tuhan berikan kebahagiaan kepada kami. Walaupun dalam menjalani hidup kami itu, kami harus dicela, dianiaya, ataupun ya Tuhan didengki. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa melindungi setiap orang yang percaya kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, Jemaat HKBP Batu Haji Lama, dari yang kecil hingga yang dewasa, hingga yang lanjut usia. Dan Tuhan memberkati para suami, para istri, para suami yang bekerja, Engkau kuatkan. Para istri yang berada di rumah dan juga yang bekerja, Engkau juga lah Tuhan yang memberikan kesabaran. Engkau berikan juga kepandaian kepada anak-anak kami, menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan dan tidak terimbas ya Tuhan dari pergaulan bebas, baik kepada anak-anak kami yang dalam pekerjaannya, yang mencari pekerjaannya, maupun di dalam
rumah tangganya. Demikian dengan saudara-saudara kami ya Tuhan yang telah lanjut usia, berikan kebahagiaan bagi mereka. Kepada saudara-saudara kami yang janda, yang duda, ya Tuhan, Engkau topang mereka. Terlebih ya Tuhan kepada anak yatim, kami yakin bahwa Tuhan memperhatikannya. Kau juga itu mengangkat perekonomian kepada saudara-saudara kami yang dalam kemiskinan. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai kami. Dengarkanlah doa kami. Amin. Selamat beraktivitas, selamat mensyukuri berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.